Pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development, Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Negara Indonesia merupakan salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, sebagaimana tertuang dalam dokumen Transforming Our World, The 2030 Agenda for Sustainable Development. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan, terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Prinsip pembangunan berkelanjutan berdasarkan dimensi lingkungan atau ekologi. Pembangunan berkelanjutan harus melindungi sistem untuk menunjang kehidupan, melindungi dan meningkatkan keanekaragaman biotik, memelihara atau meningkatkan integritas ekosistem, seperti mengembangkan dan menerapkan ukuran-ukuran rehabilitasi untuk ekosistem yang sangat rusak, serta mengembangkan strategi yang preventif adaptif untuk menanggapi segala ancaman perubahan lingkungan global. Prinsip pembangunan berkelanjutan berdasarkan dimensi sosiopolitik, mempertahankan skala fisik dari apapun kegiatan manusia yang berada di bawah dukungan biosfer, mengenali biaya lingkungan dari kegiatan manusia untuk meminimalisir pemakaian energi dan material untuk ekonomi, menurunkan emisi beracun, serta merehabilitasi ekosistem yang rusak, meyakinkan adanya kesamaan sosiopolitik dan ekonomi menuju pembangunan masyarakat yang berkelanjutan, meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan interpretasi dan penerapan konsep pembangunan berkelanjutan, serta menjalin kegiatan politik langsung untuk membangun kekuatan politik agar lebih peduli dan adil terhadap lingkungan. Prinsip pembangunan berkelanjutan berdasarkan aspek pemerataan. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan juga harus mengutamakan pemerataan atau equality dan keadilan sosial. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yang selanjutnya disingkat menjadi TPB, adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet melalui pencapaian 17 tujuan sampai tahun 2030. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sesuai dengan prinsip UN Global Compact, transformasi pelaku usaha diperlukan untuk mendukung pelaksanaan SDGs, diantaranya melalui menggunakan teknologi inovatif untuk meningkatkan efisiensi energi, penggunaan energi terbarukan, serta mengurangi emisi dan limbah. Penyelarasan prioritas perusahaan dengan prioritas SDGs. SDGs dapat membantu pelaku usaha untuk meningkatkan nilai corporate sustainability dengan menggunakan mekanisme agar pelaku usaha menggunakan alternatif yang berkelanjutan, termasuk mengedepankan pelaksanaan SDGs seperti keikutsertaan pemuda, berperan dalam stabilisasi masyarakat dan pasar, penguatan pendidikan, menghasilkan pekerja dengan keahlian yang lebih tinggi, menyukseskan bisnis dan kontribusi pada pengentasan kemiskinan serta perlindungan lingkungan, menyatukan semua pihak dengan satu tujuan bersama, dan dapat berperan dalam kemitraan yang lebih efektif dengan multi pihak. Dalam SDG Index, Indonesia menduduki ranking 75 dengan skor 70,2. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals memiliki 17 tujuan. Yang pertama, tanpa kemiskinan, kedua, tanpa kelaparan, ketiga, kehidupan dan kesejahteraan, 4, pendidikan berkualitas, 5, kesetaraan gender, 6,
air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri, inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, kelembagaan yang tangguh, dan 17. Yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan. Terdapat juga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu ada pembangunan sosial, pembangunan lingkungan, pembangunan ekonomi, dan hukum tata kelola. Pilar pembangunan sosial 1. Tanpa kemiskinan. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. 1. Mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari $1,25 Amerika per hari. 2. Mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari semua usia yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi sesuai dengan definisi nasional. 3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. 4. Menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah, dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat termasuk keuangan mikro. 5. Membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana. Pilar pembangunan sosial yang selanjutnya yaitu 2. Tanpa kelaparan. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. 1. Menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. 2. Menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil, dan menyusui, serta manula. 3. Menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, pengembala, dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian. 4. Menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan. 5. Mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak, dan peliharaan, dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional, dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dan pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional. Pilar pembangunan sosial selanjutnya yaitu 3. Kehidupan sehat dan sejahtera. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. 1. Mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. 2. Mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah dengan seluruh negara berusaha menurunkan angka kematian neonatal setidaknya 12 per 1000 KH atau kelahiran hidup dan angka kematian balita 25 per 1000 KH.
3. Mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. 4. Mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. 5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan. 6. Mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas. 7. Menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. 8. Mencapai cakupan kesehatan universal termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. 9. Secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah. Pilar pembangunan sosial yang selanjutnya yaitu 4. Pendidikan berkualitas. Meningkatkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. 1. Menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara dan berkualitas yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. 2. Menjamin semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. 3. Menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan teknik, kejuruan, dan pendidikan tinggi termasuk universitas yang terjangkau dan berkualitas. 4. Meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan untuk pekerjaan yang layak, dan kewirausahaan. 5. Menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan. 6. Menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi. 7. Menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan. Pilar pembangunan sosial selanjutnya yaitu 5. Kesetaraan gender. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. 1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun. 2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. 3. Menghapuskan semua praktik berbahaya seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan. 4. Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur, dan kebijakan perlindungan sosial dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional. 5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. 6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi. Pilar pembangunan ekonomi. 7. Energi bersih dan terjangkau. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua. 1. Menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal, dan modern. 2. Meningkat secara substansial paksa energi terbarukan dalam bauran energi global. 3. Melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak 2 kali lipat. Pilar pembangunan ekonomi yang selanjutnya yaitu
yaitu 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. 1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan setidaknya 7% pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang. 2. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya. 3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalitas dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. 4. Meningkatkan secara progresif hingga 2030 efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan. 5. Mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. 6. Secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan. 7. Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya. 8. Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya. 9. Menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. 10. Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi, dan jasa keuangan bagi semua. Pilar pembangunan ekonomi yang selanjutnya yaitu 9. Industri, inovasi, dan infrastruktur. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. 1. Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan, dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. 2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan pada tahun 2030 secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto sejalan dengan kondisi nasional dan meningkatkan 2 kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang. 3. Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil khususnya di negara berkembang terhadap jasa keuangan termasuk kredit terjangkau dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar. 4. Meningkatkan infrastruktur dan retorit industri agar dapat berkelanjutan dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing. 5. Memperkuat riset ilmiah mengenai kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, termasuk negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi secara substansial, meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang, dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan. Pilar pembangunan ekonomi yang selanjutnya yaitu 10. Berkurangnya kesenjangan. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara. Secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. 2. Memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi, dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas,
ras, suku, asal, agama, atau kemampuan ekonomi dan status lainnya. 3. Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan, dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan, dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut. 4. Mengadopsi kebijakan terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar. 5. Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global dan memperkuat pelaksanaan regulasinya. 6. Memastikan peningkatan representasi dan suara bagi negara berkembang dalam pengambilan keputusan di lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan internasional global untuk membentuk kelembagaan yang lebih efektif, kredibel, akuntabel, dan terlegitimasi. 7. Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala, dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik. Pilar pembangunan ekonomi yang selanjutnya yaitu 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. 1. Dukungan internasional kepada negara berkembang. 2. Negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan pembangunan. 3. Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang. 4. Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang. 5. Mempromosikan investasi bagi negara kurang berkembang. 6. Kerjasama utara-selatan, selatan-selatan, dan kerjasama triangular. 7. Transfer, diseminasi, dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan kepada negara berkembang. 8. Inovasi untuk negara kurang berkembang. 9. Pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang. 10. Sistem perdagangan multilateral yang universal berbasis aturan, terbuka, dan tidak diskriminatif dan adil. 11. Meningkatkan ekspor dari negara berkembang dan kurang berkembang. 12. Akses pasar bebas bea dan bebas kuota tanpa batas waktu untuk semua negara kurang berkembang. 13. Stabilitas makroekonomi global. 14. Keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan. 15. Menghormati ruang kebijakan dan kepemimpinan dari setiap negara. 16. Kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. 17. Kerjasama pemerintah swasta dan masyarakat sipil yang efektif. 18. Dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil. 19. Pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan. Pilar pembangunan lingkungan. 6. Air bersih dan sanitasi layak. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. 1. Mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. 2. Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan serta kelompok masyarakat rentan. 3. Meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global. 4. Secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air. 5. Menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepantasan. 6. Melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau. Pilar pembangunan lingkungan yang selanjutnya yaitu 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. 1. Menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.
2. Menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas, dan orang tua. 3. Memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara. 4. Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia. 5. Secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan. 6. Mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara termasuk penanganan sampah kota. 7. Menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif, dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula, dan penyandang difabilitas. Pilar pembangunan lingkungan selanjutnya yaitu 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. 1. Melaksanakan the 10-year framework of programs on sustainable consumption and production patterns dengan semua negara mengambil tindakan dipimpin negara maju dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang. 2. Mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien. 3. Mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat retail dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen. 4. Mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan di sepanjang siklus hidupnya sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. 5. Secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. 6. Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka. 7. Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional. 8. Menjamin bahwa masyarakat dimanapun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam. Pilar pembangunan lingkungan yang selanjutnya yaitu 13. Perubahan iklim. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. 1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. 2. Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional. 3. Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak, dan peringatan dini perubahan iklim. Pilar pembangunan lingkungan yang selanjutnya yaitu 14. Ekosistem lautan. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan. 1. Mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan termasuk sampah laut dan polusi nutrisi. 2. Mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif. 3. Meminimalisir dan mengatasi dampak pengasaman laut termasuk melalui kerjasama ilmiah yang lebih baik di semua tingkatan. 4. Secara efektif mengatur permanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal, dan praktik penangkapan ikan yang merusak. 5. Melestarikan
memastikan setidaknya 10% dari wilayah pesisir dan laut konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia. 6. Melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal yang tidak dilaporkan dan tidak diatur. 7. Meningkatkan manfaat ekonomi dan pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya, dan pariwisata yang berkelanjutan. Pilar pembangunan lingkungan yang selanjutnya yaitu 15. Ekosistem daratan. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. 1. Menjamin pelestarian, restorasi, dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat, serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan, dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional. 2. Meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi, dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global. 3. Menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan, dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi. 4. Menjamin pelestarian ekosistem pegunungan termasuk keanekaragaman hayatinya untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang lebih penting bagi pembangunan berkelanjutan. 5. Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah. 6. Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut sesuai kesepakatan internasional. 7. Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk kehidupan liar secara ilegal. 8. Memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas. 9. Mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi, dan penganggaran pengurangan kemiskinan. Pilar pembangunan hukum dan tata kelola. 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. 1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun. 2. Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. 3. Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua. 4. Secara signifikan mengurangi aliran dana gelap maupun senjata, menguatkan pemulihan dan pengembangan aset curian dan memerangi segala bentuk kejahatan yang terorganisasi. 5. Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya. 6. Mengembangkan lembaga efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. 7. Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipasif, dan representatif di setiap tingkatan. 8. Memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global. 9. Memberikan identitas yang sah bagi semua termasuk pencatatan kelahiran. 10. Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.